Saudara yang ada di tempat ini dan saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. 2022 adalah tahun Amin. The year of Amin. Di mana dari semua yang baik yang Tuhan janjikan kepada saudara, kepada saya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tapi tahun ini kita percaya, kita amini semuanya akan dipenuhi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Artinya semua janji Allah buat saudara, buat saya yang ada di dalam Kristus Yesus pasti digenapi. Amin. Sebab di dalam Dia hanya ada ya. Itu sebabnya oleh Dia kita berkata amin. I believe. Terjadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah sebagai pihak yang memberikan janji. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kita lihat videonya sekali lagi. ...2022 the year of amin. Amin. Dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara, kepada saya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tahun ini semuanya akan dipenuhi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sebab Yesus Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Amin. Jadi semua janji Allah buat saudara, buat saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada dua opsi. Tidak ada ya dan tidak, tapi hanya ada ya. Artinya semuanya pasti digenapi. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara dan saya hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Saudara akan diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan apa yang terjadi. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara dan saya adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Katakan sama kiri kanan saudara, kamu beda. Amin. Kenapa beda? Karena saudara adalah orang yang memiliki janji Allah. Dalam segala situasi yang saudara hadapi, di situ ada janji Allah buat saudara, buat saya. Saudara mau percaya yang mana? Saudara mau percaya sama apa yang saudara lihat atau saudara tetap mau percaya sama janji Tuhan? Ketidakpercayaan, seperti tadi yang saudara lihat video, ketidakpercayaan sama halnya seperti tangan yang tertutup yang menolak janji Allah. Tapi kalau saudara mau tetap percaya sama janji Tuhan, faith, iman, percaya, sama halnya seperti tangan yang terbuka yang siap untuk
menerima janji Allah. Amin. Jadi percayalah, setiap janji yang saudara dengar, percayalah. Tuhan butuh respon dari saudara. Apa responnya? Dengan berkata, amin. I believe. Saya percaya Tuhan apa yang kau katakan. Terjadilah seperti yang engkau katakan dalam hidupku. Saudara memberikan kemuliaan kepada Allah sebagai pihak yang memberikan janji. Jadi apapun janji Tuhan yang saudara dengar, percayalah. Amin. Nah, hari ini dan minggu besok saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa cerita. Hari ini kita akan melihat beberapa cerita. Minggu depan kita akan melihat beberapa cerita. Dari cerita-cerita ini, saudara akan mengerti kenapa banyak orang Kristen yang tidak menerima janji Tuhan, tidak menerima berkat Tuhan, tidak menerima bagian yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Beberapa minggu yang lalu kita sudah lihat akarnya. Salah satu yang paling penting adalah akarnya kenapa orang Kristen tidak menerima janji, tidak menerima berkat, tidak menerima bagian yang terbaik. Karena ketidakpercayaan. Betul? Ketidakpercayaan. Ingat, ketidakpercayaan membuat bangsa Israel tidak bisa menerima janji Allah. Mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi ketidakpercayaan sama seperti halnya tangan yang tertutup yang menolak janji Tuhan. Jadi hari ini, mulai hari ini, percayalah. Amin. Setiap janji Tuhan yang saudara dengar, percayalah. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat alasan-alasan yang lain yang menyebabkan orang Kristen tidak bisa menerima janji, tidak bisa menerima berkat, tidak bisa menerima bagian yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat setiap orang percaya. Intinya adalah alasan yang lain. Intinya adalah karena banyak orang Kristen yang memberikan ruang. Memberikan ruang. Kalau saudara memberikan ruang kepada apapun, apapun itu, maka hal itu akan bertumbuh. Dan suatu hari saudara akan melihat apa yang saudara kompromikan akan berbalik membinasakan saudara. Sekali lagi saya ulangi. Apa yang membuat orang Kristen, alasan lain selain ketidakpercayaan, yang membuat orang Kristen tidak bisa menerima janji, berkat, dan tidak bisa menerima bagian yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Alasan yang lain adalah, kalau saudara memberikan ruang, banyak orang Kristen yang memberikan ruang. Kalau saudara memberikan ruang kepada apapun, apapun itu, maka hal itu satu hari akan bertumbuh, dan saudara akan melihat apa yang saudara kompromikan akan berbalik membinasakan saudara. Alkitab menceritakan Raja Saul pernah menolak untuk membunuh dan membinasakan bangsa Amalek. Apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, suatu hari, orang-orang Amalek membunuh dan membinasakan Saul dan keluarganya. Amalek berbicara tentang apa? Daging. Kedagingan. Amalek artinya kedagingan. Kalau saudara kompromi sama daging saudara, saudara akan melihat satu hari daging saudara akan tumbuh dan membinasakan saudara. Jadi intinya adalah kompromi. Orang percaya kompromi. Perhatikan baik-baik. Bilangan pasal 32 ayat pertama. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Sini diceritakan, ada Bani Ruben dan Bani Gad. Mereka memiliki banyak ternak. Bahkan Alkitab mengatakan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, mereka datang kepada Musa. Nah, saya mau saudara mengerti, semuanya ini terjadi sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ayat yang kedua, ayat yang kelima. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hesbon, Elaele, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jadi waktu Bani Ruben dan Bani Gad melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead baik untuk peternakan, dan pada saat itu mereka banyak ternaknya, mereka datang kepada Musa, dan mereka berkata begini sama Musa, negeri yang dikalahkan Tuhan untuk orang Israel adalah negeri yang baik untuk peternakannya, dan kami hamba-hambamu ini banyak ternaknya. Selanjutnya mereka berkata begini, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri itu diberikan kepada kami sebagai milik. Janganlah kami harus menyeberang ke sungai Yordan. Janganlah kami harus tinggal di seberang sungai Yordan, di tanah perjanjian. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Bani Ruben
dan Bani Gad, mereka mau tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka tidak mau tinggal di dalam tanah perjanjian. Mereka tidak memiliki hati untuk janji Tuhan. Karena tanah ini adalah janji Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki hati terhadap janji Tuhan. Mereka tidak mau menerima bagian yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Kemudian apa yang terjadi? Waktu Musa mendengar permintaan mereka, Musa marah sama mereka. Dan Musa berkata begini sama mereka, masakan saudara-saudaramu pergi berperang sedangkan engkau tinggal di sini? Mengapa engkau berbuat demikian? Melemahkan semangat saudara-saudaramu sehingga mereka tidak mau menyeberang masuk ke tanah yang diberikan Tuhan? Sama seperti apa yang dilakukan oleh bapak-bapak orang Israel zaman dulu waktu aku menyuruh mereka mengintai negeri itu. Mereka melemahkan semangat satu bangsa ini sehingga bangsa ini tidak mau masuk ke negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara masih ingat apa yang mereka lakukan? Waktu Musa menyuruh mereka mengintai negeri itu, mereka kirim 12 pengintai. Betul? Mereka kirim 12 pengintai. Mereka mengintai negeri ini 40 hari 40 malam ketika mereka kembali. Perhatikan baik-baik. Apa yang mereka katakan kepada bangsa ini? Hanya 2 orang yang memberikan semangat kepada bangsa ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan 2 orang ini berkata, negeri yang kita intai negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Negeri yang berlimpah susu madu. Tapi 10 orang melemahkan semangat bangsa ini. Dan mereka berkata, negeri yang kita intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Kita nggak mungkin bisa menyerang mereka. Mereka terlalu kuat bagi kita. Kotanya berkubu, bentengnya besar. Dan orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ada orang Yebus, ada orang Kanan, ada orang Amalek. Mereka seperti raksasa, kita seperti belalang. Lebih baik kita mati di padang gurun. Dan ketika seluruh bangsa mendengar perkataan yang ke-10, semangat mereka semua runtuh. 10 orang meruntuhkan semangat satu bangsa. Luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan murka sama mereka. Tuhan berkata sama Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi bangsa ini tidak mau percaya kepadaku? Semua yang menista aku tidak akan pernah melihatnya. Jadi sesungguhnya di sini adalah Musa mengingatkan kepada Bani Ruben dan Bani Gad tentang apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak Israel zaman dulu. Mereka melemahkan semangat satu bangsa. Sehingga pada saat itu semua orang yang berumur 20 tahun tidak bisa melihat tanah perjanjian. Mereka semua mati. Jadi kalau saudara lihat di sini, Bani Ruben, Bani Gad, mereka tidak pernah memiliki hati terhadap janji Tuhan. Tentang tanah perjanjian. Mereka sudah puas sama keadaan mereka. Mereka tidak mau tinggal di dalam tanah perjanjian. Mereka hanya mau tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka tidak memiliki hati terhadap janji Tuhan. Apa yang terjadi? Itu sebabnya saya tidak mau saudara sama seperti mereka. Tidak memiliki hati untuk janji Tuhan. Saya mau memberikan semangat sama saudara hari ini. Supaya saudara tetap memiliki hati, tetap semangat terhadap janji-janji Tuhan. Supaya saudara jangan sama seperti kedua bani ini. Tinggal di padang gurun, mati, dan tidak pernah melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Bilang sama kiri kanan saudara, tetap semangat sama janji Tuhan. Ayat 16, 19, perhatikan baik-baik. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Kalau saudara perhatikan baik-baik, apa yang mereka katakan selanjutnya, kelihatannya baik. Tetapi sesungguhnya mereka berkompromi. Mereka tidak mau tinggal di tanah perjanjian, mereka mau tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka mau mempersenjatai diri mereka, membantu saudara-saudara mereka yang lain merebut tanah perjanjian, tetapi setelah selesai mereka tidak mau tinggal di sana. Mereka kembali lagi ke seberang sungai Yordan. Jadi sesungguhnya mereka tidak punya hati terhadap janji Tuhan. Mereka tidak mau menerima bagian yang terbaik yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan buat mereka.
Selanjutnya mereka berkata begini, ayat 19. Ayat 19, sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan di sini, di sebelah timur. Jadi saudara bisa melihat, mereka tidak mau menerima warisan mereka di tanah perjanjian. Malahan mereka mau menerima warisan mereka di luar tanah perjanjian. Nah, sesungguhnya hal ini merampok mereka dari bagian yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat mereka. Ayat berikutnya, 20-24. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel. Dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Kemudian Musa berkata kembali kepada mereka, oke, jika kamu berbuat demikian, membantu saudaramu berperang, merebut tanah perjanjian untuk saudaramu. Kemudian setelah selesai kamu mau kembali ke sana, oke, nggak apa-apa, kamu kembalilah di sana. Dirikan kota-kota di sana, dirikan kandang-kandang bagi ternakmu. It is okay. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa terhadap Tuhan. Jika kamu tidak mau ikut berperang sama saudara-saudaramu, kamu hanya tinggal di luar tanah perjanjian, membiarkan saudaramu, kamu berdosa terhadap Tuhan. Apa dosanya? Melemahkan semangat saudara-saudara mereka. Ingat seperti yang tadi Musa katakan, sama seperti apa yang bapak-bapakmu lakukan. Membuat seluruh bangsa ini tidak memiliki semangat untuk masuk ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jika kamu tidak berbuat demikian, kamu berdosa terhadap Tuhan. Kamu melemahkan semangat saudara-saudaramu. Mereka mau tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka tidak mau tinggal di dalam tanah perjanjian. Mereka tidak mau memiliki bagian yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Dan dengan kata lain, buat saya sama halnya mereka mengganggu saudara-saudara mereka yang lain. Mereka mengganggu saudara-saudara mereka yang lain. Jadi perhatikan baik-baik. Bani Ruben, Bani Gad, mereka tidak memiliki hati untuk janji Tuhan. Dan sesungguhnya mereka kehilangan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Saudara tahu apa yang terjadi dengan kedua bani ini? Apa yang terjadi sama Bani Ruben dan Bani Gad yang tidak memiliki hati untuk janji Tuhan? Apa yang terjadi sama mereka? Kalau saya pelajari baik-baik dalam Alkitab, saudara tidak akan pernah menemukan satu pahlawan pun dari bangsa Israel yang berasal dari kedua bani ini. Tidak ada. Saudara tidak akan pernah menemukan satu nabi pun yang berasal dari kedua bani ini. Tidak ada. Dengan kata lain, kedua bani ini hanya menjadi orang Israel yang biasa-biasa. Ini berbicara tentang orang Kristen yang tidak memiliki hati untuk janji Tuhan, sehingga mereka menjadi orang Kristen yang biasa-biasa sama seperti orang dunia. Dan sesungguhnya mereka kehilangan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Banyak orang Kristen yang tidak percaya janji Tuhan yang mengatakan oleh bilur-bilurmu penyakitmu sembuh. Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa Tuhan masih melakukan kesembuhan hari ini. Banyak orang Kristen yang tidak percaya masih ada kesembuhan ilahi sampai hari ini. Dan mereka mengganggu orang Kristen yang lain yang masih percaya. Ketika orang Kristen yang lain perjamuan kudus percaya ada kesembuhan karena ada janji Tuhan oleh bilur-bilurmu penyakitmu sembuh. Ketika orang Kristen perjamuan dan mereka mengganggu, ngapain lu perjamuan tiap hari? Ketika orang Kristen pakai minyak, ngapain lu pakai minyak kayak dukun? Mereka mengganggu. Sesungguhnya mereka kehilangan bagian yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan buat orang percaya. Apa itu? Kesembuhan ilahi. So alive. Hidup yang sehat. Banyak orang Kristen yang tidak percaya sama janji Tuhan, yang mengatakan bahwa tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa Tuhan sudah bersumpah
Aku tidak murka lagi sama kamu, aku tidak menghukum kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Banyak yang tidak percaya. Dan yang paling jeleknya, udah gak percaya, ganggu orang Kristen yang lain. Yang percaya. Ketika orang Kristen mengalami musibah, mengalami satu masalah, mereka akan datang dan berkata, tuh kan gue bilang apa kan, Tuhan marah sama lu. Tuhan hukum kamu. Sesungguhnya mereka kehilangan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, waktu mereka diserang musuh, kedua bani ini yang pertama kali dikalahkan. Yang pertama kali ditawan. Kenapa? Karena mereka di luar tanah perjanjian. Sedangkan untuk menawan, mengalahkan bani-bani yang lain, musuh-musuh mereka harus menyeberang sungai Yordan terlebih dahulu. Nggak mudah. Jadi mereka berkompromi sama dunia. Mereka bermain-main dengan dunia. Mereka menjadi sama dengan orang-orang dunia. Dan mereka kehilangan bagian yang terbaik. Yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Nah, berbicara tentang bagian yang terbaik, pertanyaan saya, apakah saudara sudah menerima bagian yang terbaik dari Tuhan? Apakah hari ini apapun yang saudara miliki adalah bagian yang terbaik dari Tuhan? Tuhan bilang, masih banyak. Bilang sama kiri kananmu, masih banyak. Amin. Kalau saya flashback 4 tahun yang lalu, saya merenung bagaimana gereja ini bisa berdiri 4 tahun yang lalu. Gereja ini awal mulanya adalah dari persekutuan doa The Grace Republic. Saya nggak pernah berpikir untuk mendirikan gereja. Saya merasa nggak layak, tapi Tuhan layakkan. 4 tahun yang lalu, cikal bakal gereja ini adalah persekutuan doa The Grace Republic. Siapa di sini yang sudah mulai ikut dari 4 tahun yang lalu? Wow, puji Tuhan, banyak. The Grace, saudara masih ingat kita pakai Gading Marina dulu? Gading Marina setiap hari Jumat, Kamis kita harus kerja, bongkar, kita pasang. Jumat malam hanya pakai 3 jam kita bongkar pasang. Tapi saya bersyukur hari itu saya berpikir bahwa apa yang kita miliki ini yang terbaik dari Tuhan. Ya, kita bisa pakai LED, persekutuan dua pakai LED, pakai lighting, pakai sound yang luar biasa, kasih makan. Amin. Tetapi hari itu saya percaya masih banyak yang baik yang akan Tuhan berikan kepada persekutuan doa ini. Dan hari ini saudara duduk dalam kenyataannya. Amin. Tetapi pertanyaan saya sekali lagi, apakah ini yang terbaik untuk Bethesda? Masih banyak. Waktu kita mulai pakai tempat ini hanya 3/4, tapi sekarang saudara bisa lihat kita bisa pakai 1 lantai. Apakah ini yang terbaik? Masih banyak. Masih banyak yang terbaik yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya saya mau saudara tetap semangat terhadap janji-janji Tuhan. Tuhan bilang masih banyak. Jangan seperti Bani Ruben dan Bani Gad yang sama sekali tidak memiliki hati terhadap janji Tuhan. Mereka tidak mau tinggal di tanah perjanjian, mereka mau tinggal di luar tanah perjanjian. Mereka tidak memiliki hati terhadap janji Tuhan. Mereka tidak mau menerima bagian yang terbaik yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan buat mereka. Dan mereka mengganggu saudara-saudara mereka yang lain. Ini yang paling parah, mengganggu saudara mereka yang lain. Apa yang terjadi sama mereka? Mereka menjadi orang Israel yang biasa-biasa. Itu sebabnya hari ini saya mau memberikan semangat sama saudara. Tetap miliki semangat terhadap janji Tuhan. Jangan pernah hilangkan janji Tuhan dalam hidupku. Tetap semangat, tetap excited. Setiap kali dengar janji Tuhan, katakan, ya, amin, I believe. Maka saya percaya dari semua yang dijanjikan Tuhan, yang terbaik. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, tetap semangat sama janji Tuhan. Tetap semangat sama janji Tuhan. Kita akan lihat satu cerita berikutnya. Kalau saudara nggak semangat lagi sama janji Tuhan, apa terjadi dalam hidupmu? Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel, sebagaimana kita ketahui, bangsa ini akhirnya terpecah menjadi 2 kerajaan. Betul? Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Dan satu hari, kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang baik yang bernama Yosafat. Dan kerajaan Israel dipimpin oleh raja yang jahat yang bernama Ahab. Saudara pasti tahu Ahab. Siapa istrinya Ahab? Isabel, penyembah berhala. Perhatikan baik-baik. 2 Tawari 18 ayat 1-2. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab.
Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Perhatikan baik-baik. Saya mau saudara mengerti, Yosafat, Raja Yehuda adalah raja yang baik. Dia hidup berkenan di hadapan Allah. Kelakuannya sama seperti nenek moyang mereka yang bernama Daud. Jadi Yosafat sangat menghormati Allah. Kalau saudara baca keseluruhan ceritanya, di sini saudara tahu bahwa Yosafat bersekutu dengan Ahab, raja yang jahat. Yosafat bersekutu dengan Ahab bukan karena Yosafat membutuhkan Ahab, bukan. Kenapa? Karena Alkitab berkata dia kaya dan dia terhormat. Sesungguhnya dia nggak butuh Ahab. Tetapi kenapa Yosafat bersekutu dengan Ahab? Karena dia jadi besannya Ahab. Anak laki-laki Yosafat menikah dengan anak perempuannya Ahab. Satu hari, beberapa tahun kemudian, Yosafat mengunjungi Ahab di Samaria. Waktu itu Ahab mempersembahkan begitu banyak korban, kambing domba untuk Yosafat dan rombongannya. Kemudian Ahab berkata begini sama Yosafat, maukah kamu pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku di dalam peperangan? Apa jawabnya Yosafat? Perhatikan baik-baik. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Perhatikan baik-baik. Waktu Ahab bertanya sama Yosafat, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku dalam peperangan? Apa jawabnya Yosafat? Ini kesalahan yang paling besar yang pernah dilakukan sama Yosafat. Yosafat berkata, kita sama-sama. Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam peperangan. Ini kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh Yosafat. Nanti saya jelaskan. Bukan hanya itu. Perhatikan baik-baik. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu, lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Ahab berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar masuk ke dalam pertempuran. Licik sekali dia. Dan engkau pakailah baju kebesaranmu. Oke? Engkau pakailah baju kebesaran. Dan ini kesalahan yang paling besar lagi. Yosafat mau. Ayat 30. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Kemudian Raja Negeri Aram memberikan perintah kepada panglimanya, kamu jangan berperang sama sembarang orang, berperang sama Raja Israel. Cari Raja Israel, kejar, bunuh dia. Pertanyaan saya, siapa yang menyamar? Siapa yang menyamar? Ahab yang menyamar. Siapa yang pakai baju raja? Yosafat, celaka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Ingat, Yosafat raja yang baik, Ahab raja yang jahat. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 31, 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, karena Yosafat memakai baju raja. Mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Yosafat berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Puji Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini dalam bahasa aslinya terjemahannya adalah Yahweh. Kalau saudara lihat dalam Alkitab versi King James, Lord. Lord, Yahweh. Ayat selanjutnya mengatakan Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Kata Allah di sini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah Elohim. Kalau saudara lihat dalam Alkitab versi New King James atau King James, terjemahannya adalah God. Kalau saudara perhatikan baik-baik kalimatnya. Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Jadi saudara bisa lihat Alkitab begitu akurat. Begitu detail. Dia tahu kapan pakai kata Tuhan, dia tahu kapan pakai kata Allah. Amin.
Apa maksudnya? Tuhan, Lord, Yahweh, itu berbicara tentang relationship. Berbicara tentang hubungan. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam kitab Kejadian, permulaan penciptaan, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara baca secara keseluruhan Kejadian pasal 1, saudara hanya menemukan Allah berfirman, Allah melihat semuanya baik. Allah berfirman, Allah melihat. God Elohim, God Elohim. Saudara tidak pernah menemukan kata Tuhan di sana. Tapi masuk Kejadian pasal 2. Ketika Allah menciptakan manusia, disitulah pertama kali saudara akan menemukan kata Tuhan. Tuhan Allah. Lord Yahweh. Kenapa? Karena sudah ada manusia. Sejak Allah menciptakan manusia, Allah mau memiliki relationship, hubungan dengan manusia. Jadi Tuhan, Lord Yahweh berbicara tentang relationship. Yosafat berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menolongnya. Kenapa? Karena Yosafat memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara dan saya berbeda dengan orang dunia. Kenapa? Karena orang dunia tidak pernah mengenal Yahweh. Mereka hanya mengenal Elohim, God, Allah pencipta. Enggak lebih daripada itu. Amin. Kemudian Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Allah, God Elohim, Allah pencipta, membujuk semua ciptaannya yang saat itu mengancam Yosafat. Dia pencipta, berkuasa atas segala yang diciptakan. Dia membujuk mereka. Kamu pergi. Amin. Saudara berbeda dengan orang dunia. Mereka tidak pernah mengenal Yahweh. Kenapa? Karena mereka tidak punya relationship. Mereka hanya mengenal Allah sebagai God, Elohim, Allah pencipta. Saudara dan saya punya hubungan dengan Allah. Dan hubunganmu sekarang bukan lagi antara Allah dan umat. Bukan antara Allah dan hamba. Tetapi dia sudah berikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia. Mati buat semua dosamu. Menguduskan kamu satu kali untuk selamanya. Supaya rohnya bisa tinggal di dalam kamu. Alkitab berkata, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak. Amin. Dan oleh roh itu kamu berseru, Abba, Bapa. Jadi, kamu sekarang, saudara dan saya berbeda sama orang dunia. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang punya relationship. Dengan Bapa di surga. Dia Bapa, kamu anak. Dia kepala, kamu tubuhnya. Jadi saya mau kasih apapun masalah yang kamu hadapi. Kalau saudara punya musuh dalam hidup ini, berteriak sama Tuhan. Karena kamu anaknya, dia Bapamu. Siapapun yang merancangkan kejahatan sama kamu. God Elohim yang menciptakan mereka juga. Dia berkuasa segala ciptaannya. Dia berkuasa. Dia membuat semua musuhmu. Kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi. Dia anakku. Amin. Jadi saudara dan saya berbeda sama orang dunia. Bilang sama kiri kanan, kamu berbeda. Kamu anak. Kamu punya relationship. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Oke. Berikutnya ayat 32-34. Perhatikan baik-baik. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Siapa yang membuat mereka undur? God Elohim, Allah pencipta, yang memiliki hubungan, relationship dengan Yosafat. Puji Tuhan, Tuhan menolong Yosafat. Tetapi yang saya mau sampaikan sama saudara hari ini adalah apa yang Yosafat katakan kepada Ahab. Ini sangat penting sekali. Jangan pernah saudara mengatakan apa yang dikatakan Yosafat. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya,
Ahab berkata kepada Yosafat, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama dengan aku dalam peperangan? Maukah engkau? Jadi kalau orang dunia mau berhubungan sama saudara, bukannya berarti saya mengatakan bahwa saudara nggak boleh berhubungan dengan orang dunia, bukan itu maksudnya. Saudara boleh saja berhubungan dengan orang dunia. Saudara bisa lihat Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berjalan keliling, duduk, makan bersama-sama dengan orang dunia. Orang berdosa. Saat itu belum ada orang percaya. Yesus belum curahkan darahnya. Tetapi waktu Yesus duduk makan berjalan bersama-sama dengan orang dunia, Yesus tidak pernah turunin standarnya. Dia tidak pernah menjadi sama dengan orang dunia. Amin. Dia tidak melakukan apa yang seperti orang dunia lakukan. Kalau saudara mau berhubungan dengan orang dunia, it is okay. Tapi pesan saya, jangan menjadi sama seperti mereka. Jangan turunin standar saudara. Jangan melakukan sama seperti apa yang mereka lakukan. Yosafat, dia mengambil bagian dalam peperangan yang bukan merupakan tanggung jawab dia. Ini bukan peperangan dia. Ini peperangan kerajaan Israel, bukan peperangan kerajaan Yehuda. Dan yang paling parahnya, dia berkata begini, kita sama. Betul? Dia berkata begitu? Kita sama-sama, kita sama, aku dan engkau, kita sama. Terjemahannya, I am as you are. Kita sama. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Yosafat berkata sama Ahab, Ahab, kita sama. Waktu Yosafat berkata, kita sama. Dia menerima bagian apa yang seharusnya diterima Ahab. Dia ikut-ikutan dalam peperangan yang bukan merupakan peperangan dia. Dia melakukan apa yang sama seperti yang Ahab lakukan, kita sama. Maka dia menerima keadaan yang seharusnya diterima sama Ahab. Tuhan Yesus berkata begini sama saudara dalam kitab Wahyu. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Tuhan berkata begini, pergilah kamu hai umatku, pergilah kamu hai anak-anakku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. It is okay, saudara boleh berhubungan sama orang dunia, tapi jangan melakukan seperti apa yang orang dunia lakukan. Supaya kamu jangan ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi tidak seharusnya orang Kristen ditimpa malapetaka yang seharusnya bukan merupakan bagian orang Kristen. Amin. Tapi saudara bisa lihat Ahab, Yosafat berkata, kita sama, I am as you are, kita sama-sama. Apa yang terjadi sama Yosafat? Dia menerima bagian yang seharusnya diterima sama Ahab. Ada di tengah-tengah musuh, mau dibunuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong Yosafat. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ketika Yosafat berkata, kita sama. Yosafat menerima bagian yang sama seperti bagian yang diterima sama Ahab. Ini prinsip. Tapi saya punya kabar baik, saudara bisa terapkan prinsip ini dengan berkata, as he is, so are we in this world. Amin. Sama seperti Yesus di surga hari ini yang duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah keadaan saya sekarang di dunia ini. Jadi jangan pernah mengidentifikasikan dirimu dengan pribadi yang salah. Ada orang yang berkata, Pak, saya pasti sehat, Pak, saya percaya. Saya bilang, amin. Tapi dia berkata begini, kenapa? Karena kakek saya sehat. Sekarang umurnya 120 tahun. Bapak saya juga umur 80, dia tetap sehat. Saya percaya, saya sehat, Pak, karena saya cucunya. Orang ini mengidentifikasikan dengan pribadi yang salah. Jangan pernah mengidentifikasikan dirimu dengan pribadi yang salah. Hanya satu pribadi yang sempurna, di mana kamu harus mengidentifikasikan dirimu. As he is, so are you in this world. Apakah dia benar di hadapan Bapa di surga? Demikianlah kamu juga benar di hadapan Bapa di surga hari ini. Apakah dia sehat? Super sehat. Demikianlah hari ini kamu super sehat di dunia ini. Jadi jangan pernah mengidentifikasikan dirimu dengan pribadi yang salah. Prinsip yang sama seperti Yosafat, dia mengidentifikasikan dengan
Ahab, kita sama. I am as you are. Lu sama gua sama, gak ada bedanya. Apa yang terjadi? Dia menerima bagian seperti bagian yang diterima sama Ahab. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? 2 tahun belakangan ini di masa pandemi, saudara tahu ekonomi nggak bagus. Setiap kali saya ketemu orang Kristen, saya selalu tanya, Pak gimana bisnisnya? Pak gimana usahanya? Sebagian besar mereka berkata, ya samalah Pak, gak ada bedanya, samalah semua lagi begini lagi susah, ya saya juga samalah. Kamu beda Pak. Kalau saya ngomong gitu sama orang Kristen, saya pasti konfront langsung. No, kamu beda Pak. Kamu beda. Saya mau kasih mereka semangat. Kamu beda. Kamu punya janji. Orang dunia gak punya janji. Tapi kalau orang dunia berkata begitu, itu kesempatan saya untuk memberitakan Injil. Tapi kalau mereka gak mau percaya, kebaskan debu di kakimu. Tapi kalau sama orang Kristen, saya pasti konfront. No, kamu beda Pak. Kamu beda. Kamu punya janji Tuhan. Kamu punya janji. Ya sama lah Pak, sama lah. Semua juga lagi susah. Keadaan susah, ya kita susah. No, kamu punya janji. Tapi karena orang ini berkata sama, maka apa yang menimpa orang dunia, menimpa dia. Mereka tidak excited lagi sama janji Tuhan. Mereka kehilangan janji Tuhan. Itu sebabnya mereka berkata, sama Pak. Sama, semua sama. Padahal dia punya janji. Allahku akan mencukupkan semua kebutuhanku. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini. Dia mencukupkan semua kebutuhanmu berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang dia miliki dalam Kristus Yesus. Jadi sikap mental, perilaku yang seharusnya saudara miliki sebagai orang-orang yang memiliki janji. Ketika saudara bertemu dengan orang dunia, ketika mereka berkata, ya semua sama. Saudara harus berkata, no, saya beda. Saya punya janji. Saya punya janji. Amin. Jadi jangan pernah mengidentifikasikan dirimu dengan orang dunia. Mereka beda Pak, Bu. Mereka beda. Kamu adalah orang-orang yang punya janji. Itu sebabnya hari ini saya mau memberikan semangat sama saudara. Tetap semangat sama janji Tuhan. Tetap memiliki hati untuk janji Tuhan. Jangan seperti Bani Ruben, Bani Gad yang sama sekali tidak memiliki hati untuk janji Tuhan. Dan mengganggu orang Kristen yang lain. Jadi saya pesan juga yang kedua, jangan pernah mau diganggu sama orang Kristen yang lain. Yang gak percaya janji Tuhan. Tetap excited, tetap semangat. Setiap kali dengar janji, tetap katakan, iya, yes, amin. Maka saya percaya dari semua yang baik yang dia janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan dipenuhi dalam hidup. Wow. Jadi jangan lagi pernah berkata mulai hari ini kita sama. Hampir semua Pak saya ketemu, ya samalah semua sama. Betul? Yes. Siapa di sini selama ini yang berkata kita sama? Nggak ada yang mau ngaku. Puji Tuhan hari ini saudara datang, saudara dengar. Amin. Dan hari ini jangan pernah mengidentifikasikanmu dirimu dengan pribadi yang salah. Jangan pernah mengidentifikasikan dirimu dengan dunia ini. Orang Kristen yang berkata kita sama adalah orang Kristen yang tidak pernah tertarik lagi sama janji Tuhan. Mereka sudah kehilangan janji Tuhan. Itu sebabnya mereka berkata, kita sama. Padahal kamu berbeda. Kamu punya janji. Muliakan Tuhan dengan berkata, amin buat setiap janjinya. Apapun situasi yang kamu hadapi hari ini, kamu punya janji Pak. Kamu punya janji Bu. Katakan ya, yes, amin. Tetap semangat sama janji Tuhan. Jangan seperti Bani Ruben, Bani Gad yang sama sekali tidak memiliki hati untuk janji Tuhan. Dan mereka menjadi orang Israel yang biasa-biasa. Saya gak mau saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Orang benar yang dikalahkan seperti Lot. Tapi saya mau saudara menjadi orang Kristen, orang benar yang berkemenangan seperti Abraham. Kamu anak Abraham, kamu milik Kristus, kamu punya janji Abraham. Kamu orang yang berhak menerima janji. Dan kabar baiknya, di dalam dia semua janji Allah pasti digenapi. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara diberkati? Bilang sama kiri kanan, jangan menjadi sama seperti orang dunia.
Kamu beda. Amin. Apa dalam surga? Kami bersyukur Tuhan. Engkau membuat kami berbeda. Kami beda Tuhan dengan orang-orang dunia. Apa yang menimpa dunia ini tidak seharusnya menimpa kami. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki janji. Itu sebabnya hari ini kami tetap semangat. Kami mau explore janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau berkata, ya, yes, amin. Buat setiap janjimu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau setiap janjimu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dari semua yang baik yang kau janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya akan digenapi. Kami mau menjadi orang benar yang bukan dikalahkan, tapi kamu mau menjadi orang benar yang berkemenangan. Melihat kemenangan, melihat janjimu digenapi dalam setiap kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.